Bab 271. Lin Tian yang sombong. Mu Xuanyin mengeluarkan pedangnya, dan Neng Zhou juga bersiap dengan pedang di tangan kanannya. Gaya pertama pedang neraka, ucap Neng Zhou. Serangan pedang berwarna gelap menyerang Mu Xuanyin. Serangan itu cukup untuk membunuh seorang ahli di tingkat kelima dan keenam alam ilahi biasa. Mu Xuanyin masih tetap tenang, es teratai, ucap Mu Xuanyin. Boom! Mu Xuanyin berhasil menahan serangan Neng Zhou, tapi dia tidak diam dan langsung menyerang Neng Zhou dengan pedang di tangannya. Boom! Boom! Oh, sepertinya aku terlambat, ucap sebuah suara di langit, yang membuat semua orang kaget dan melihat ke arah langit. Sosok Lin Tian muncul di langit dengan senyum masih terlihat di wajahnya, dia menatap pertarungan Mu Xuanyin dan Neng Zhou di arena dengan tenang. Lalu pergi menuju tempat duduk para pemimpin. Nak, kamu terlambat, ucap Bing Yang. Lin Tian tersenyum. Maaf paman, ada beberapa hal yang harus kulakukan kemarin, ucap Lin Tian santai. Bing Yang mengangguk dan tak lagi menanyakan apa yang dilakukan Lin Tian kemarin. Lin Tian juga duduk di tempat sebelumnya Bing Yang duduk. Hal itu membuat para pemimpin tidak senang saat mereka tahu kalau Bing Yang sengaja membiarkan pemuda yang sangat muda itu duduk bersama mereka. Nak, bukankah tidak sopan kamu duduk di sana? Ucap Master Sekte Nether. Lin Tian hanya diam dan tersenyum ke arah Master Sekte Nether. Aku di sini hanya untuk menjamu tamuku, ucap Lin Tian tenang. Setelah itu dia hanya melihat ke arah pertarungan di arena. Master Sekte lainnya mengerutkan kening mereka saat mendengar jawaban acuh Lin Tian. Bahkan Master Sekte Nether juga tak menyukai anak muda ini yang sangat sombong di depannya. Boom, boom, sepertinya akan berakhir, ucap Lin Tian. Mendengar hal itu Master Sekte Es melihat Neng Zhou yang sudah kewalahan, dan dia tahu kalau Mu Xuanyin pasti akan menang. Sedangkan Master Sekte Nether hanya tersenyum di wajahnya, dan tak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kau kalah, ucap Mu Xuanyin. Hehehehe, apakah begitu? Ucap Neng Zhou. Tak lama kekuatan luar biasa menyelimuti Neng Zhou, dia yang tadi berada di tingkat ke-8 alam ilahi maju ke tingkat ke-9 alam ilahi. Apa? Master Sekte Es dan yang lain kaget merasakan aura Neng Zhou. Hahaha, maaf saudarimu, muridku sepertinya yang akan menang, ucap Master Sekte Nether. Aku tidak berharap kalau saudara Neng menyembunyikan hal ini, ucap Master Sekte Es. Hahaha, anak itu sangat pekerja keras jadi saya sangat menyukainya, ucap Master Sekte Nether. Yang lain juga kaget dengan kekuatan Neng Zhou, tapi hanya sesaat mereka menatap Lin Tian yang masih tenang dan tersenyum. Bukankah? Master Sekte Pedang dan Arai saling memandang. Master Sekte Es dan Nether juga memandang Lin Tian. Mereka tahu apa dimaksud Lin Tian, pertandingan akan berakhir. Bukankah dia tahu kekuatan sebenarnya Neng Zhou? Kau menyembunyikan kekuatan aslimu, ucap Mu Xuanyin agak tidak percaya. Hehehe, jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku mana mungkin aku bisa mengalahkanmu, ucap Neng Zhou. Mu Xuanyin mengerutkan keningnya. Dia tahu dengan kekuatan Neng Zhou yang sekarang mungkin dia tidak bisa mengalahkannya, tapi... Pedang teratai es, ucap Mu Xuanyin. Serangan Mu Xuanyin langsung mengarah ke Neng Zhou, tapi Neng Zhou tidak takut, dia tersenyum bahagia. Kehancuran neraka, ucap Neng Zhou. Boom, serangan Mu Xuanyin hancur, dan serangan Neng Zhou mengarah langsung ke Mu Xuanyin. Mu Xuanyin yang merasakan serangan yang datang yakin tidak bisa menahan serangan itu, dia sedikit menggertakkan giginya. Tapi tetua kelima muncul di depan Mu Xuanyin dan menghalau serangan Neng Zhou dengan satu kali kipasan tangannya. Swiss. Serangan itu hilang yang membuat semua orang terkejut di sana. Pertandingan berakhir, Neng Zhou Sekte Nether menang, ucap tetua kelima. Mendengar itu semua orang di sana berteriak atas kemenangan Neng Zhou. Awalnya mereka berpikir Mu Xuanyin yang akan menang, tapi mereka tak menyangka kalau kekuatan Neng Zhou tiba-tiba sangat kuat. Hehehe, terima kasih, ucap Neng Zhou dengan senyum. Dia sangat ingin protes dengan tetua kelima yang menyelamatkan Mu Xuanyin tapi dia tidak ingin membuat masalah dengan Sekte Es. Terima kasih tetua kelima, ucap Mu Xuanyin sambil membungkuk sedikit. Tetua kelima mengangguk, tentu dia tidak bisa membiarkan Mu Xuanyin terluka parah karena dia adalah wanita Lin Tian. Jika sampai dia membiarkan saja begitu, mungkin tetua lainnya akan menghajar dia nanti. Master Sekte Es menghela nafas saat tetua kelima menyelamatkan Mu Xuanyin dari serangan Neng Zhou tadi. Dia berterima kasih akan hal itu sambil memandang tetua kelima. Nak, pertarungan berakhir, ucap Bing Yang.
Lin Tian mengangguk dengan perkataan Bing Yang tadi, tapi saat Bing Yang dan yang lain melihat sikap tenang Lin Tian mereka tidak mengerti apa yang ada di pikirannya. Neng Zhou tersenyum sambil melihat ke arah Lin Tian, "Saudara Lin, aku boleh meminta sesuatu padamu?" Tanya Neng Zhou. "Oh, silahkan, apa itu?" ucap Lin Tian. Neng Zhou tersenyum jahat sambil memandang Lin Tian, "Aku ingin bertarung denganmu," ucap Neng Zhou dengan sombong. Saat semua orang di sana mendengar apa yang dikatakan Neng Zhou, mereka kaget dan langsung memandang Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum tenang, dan tak menjawab, dia hanya diam di tempat duduknya seperti tidak mendengar apapun. Tapi semua orang serta pemimpin yang ada di sana memandang dirinya ingin tahu jawaban dari Lin Tian, apakah pemuda ini berani menerimanya atau tidak. "Kami tidak layak," ucap Lin Tian tenang. Mendengar jawaban Lin Tian semua orang di sana kaget bahkan Master Sekte Nether sedikit mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" ucap Neng Zhou dengan marah. "Aku bilang kamu tidak layak, bagiku membunuhmu saja hanya perlu satu jariku saja," ucap Lin Tian tenang sambil mengangkat jari telunjuknya. Di hadapan semua orang di sana, perkataan Lin Tian itu membuat orang-orang berpikir dia terlalu sombong. Seberapapun kuat generasi muda seperti Lin Tian, tetap paling kuat dia hanya di alam ilahi. Tapi mereka tak sadar kekuatan asli Lin Tian lebih dari yang terlihat dari luarnya. "Nak, bukankah kamu berarti tidak menganggap kami juga di matamu?" ucap Master Sekte Nether. "Iya, bahkan jika kalian bergabung aku bisa mengalahkan kalian dengan mudah," balas Lin Tian terhadap perkataan Master Sekte Nether. "Nak, kau," Master Sekte lain marah dan berdiri menunjuk Lin Tian, mereka tak menyukai sikap sombong pemuda di depan mereka ini. Bab 272 Tamu Lin Tian. Semua pemimpin juga dengan marah menunjuk Lin Tian dan bahkan mereka sangat ingin memukul pemuda di depan mereka ini. Tapi Bing Yang dan Tetua Sekte Langit hanya tersenyum dan tak memperdulikan apa yang terjadi pada Lin Tian. Hanya Musuanyin yang agak cemas menatap Lin Tian, dia tidak mengerti kenapa Lin Tian mengatakan hal sombong itu kepada semua orang di sini. "Duduklah, apa yang aku katakan itu kebenaran," ucap Lin Tian tenang. "Nak kau." Master Sekte S juga agak kesal melihat sikap Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dan tak memperhatikan mereka lagi, dia menatap ke arah kerumunan di bawah. "Aku akan menjamu tamu, tolong tenang sedikit, ini tamu spesial hari ini," ucap Lin Tian tenang. Master Sekte lain hampir lepas dari kendalinya karena marah, tapi mereka mencoba untuk menahan setelah mendengar kalau pemuda ini sedang menyambut tamu. "Nah, tamuku, kenapa kalian tidak keluar? Aku menyambut kalian di Sekte Langitku," ucap Lin Tian ke arah kerumunan. Para kerumunan di sana merasa heran dan mereka saling pandang tak mengerti ucapan Lin Tian, bahkan semua pemimpin juga merasa aneh, serta berpikir apa pemuda ini sengaja melakukannya. Semuanya hanya diam dan tak ada yang menjawab, mereka hanya saling memandang satu sama lain, sebelum cukup lama tiga sosok terbang ke langit dengan berpakaian serba hitam menutupi tubuh mereka. Lin Tian tersenyum melihat tiga sosok di langit. Dia hanya dengan tenang masih di tempat duduknya, berbeda dengan yang lain mereka semua mengerutkan kening, karena mereka tak bisa merasakan kekuatan dari tiga sosok di langit itu. "Hahaha, Tuan Muda Lin, kami harap tak mengganggu acaramu," ucap pria di tengah. "Tentu tidak masalah, kalian adalah tamu kami juga," balas Lin Tian santai. "Hahaha, Tuan Muda Lin memang baik," ucap pria itu lagi. "Yah, bagaimana jika kalian membuka tutup kepala kalian? Bukankah tidak sopan berbicara seperti itu sekarang?" ucapin Tian. "Anda benar Tuan Muda Lin," balas pria tersebut. Lalu ketiganya membuka tutup kepala mereka memperlihatkan tiga wajah yang asing di mata semua orang, salah satunya memakai topeng di wajahnya dan dua lainnya hanya seperti orang tua biasa. "Oh, aku tidak menyangka jenderal besar sendiri yang berkunjung, aku benar-benar tidak sopan," ucap Lin Tian santai. "Apa?" Semua orang kaget dengan perkataan Lin Tian, jenderal besar bukankah berarti mereka itu Imo? Pikir mereka, pria bertopeng itu hanya memandang Lin Tian dengan senyum di bawah topengnya itu, dia tidak kaget Lin Tian tahu siapa dia dan dua lainnya, karena Lin Tian bisa merasakan kehadiran mereka maka tentu pemuda itu juga tahu siapa mereka. "Hehehe, tidak kusangka Tuan Muda Lin mengenal kami," ucap jenderal topeng, "tentu, salah satu jenderal terkuat julukan Jenderal Seribu Topeng, dan salah satu orang yang berperang membantu Raja Yimo saat melawan leluhur Sekte Langit kami," jelas Lin Tian. Semua orang di sana sudah sedikit ketakutan di wajah mereka dan para pemimpin juga sudah menatap ketiga sosok di langit itu dengan wajah serius.
Aura para pemimpin dan tetua di sana juga sudah dilepaskan, mereka sudah waspada dan bersiap untuk menyerang ketiganya. Hanya Bing yang dengan tetua sekte langit yang lain masih memiliki wajah tenang dan masih duduk di bangku mereka tanpa bergerak maupun terkejut. Sekte Master S sedikit merasa aneh dengan sikap mereka tapi tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dia masih menatap ketiganya dengan waspada, dan murid-murid sudah dilindungi oleh tetua masing-masing setiap faksi. Imo berani ke tempat ini, apa kalian ingin mati? Ucap Master Sekte Pedang. Jenderal Topeng tak menjawab perkataan Master Sekte Pedang dan hanya menatap Lin Tian, karena orang yang paling dia waspadai adalah Lin Tian yang hanya bersikap santai dan tenang dari yang lain. Jadi maaf kami datang tidak diundang kali ini, aku hanya sedikit penasaran dengan generasi muda terbaik kalian, ucap Jenderal Bertopeng. Tidak masalah, bagaimanapun kalian tamu kami juga, balas Lin Tian tenang. Nak, kamu, ucap Master Sekte S dan yang lain melihat Lin Tian dengan ketidaksenangan. Hahaha, kami juga meminta maaf tidak membawa hadiah untukmu Tuan Muda, ucap Jenderal Besar. Tidak apa-apa, bagaimana dengan dua orang di belakangmu tinggal di sini? Ucap Lin Tian menunjuk dua orang di belakang Jenderal Bertopeng. Mendengar itu Jenderal Besar agak terkejut tapi masih tersenyum, jika Anda bisa membuat mereka tinggal kenapa tidak? Balas Jenderal Bertopeng. Oh, kalau begitu terima kasih, ucap Lin Tian. Sesaat atmosfer di sana menjadi tegang, dan tak ada yang berani bergerak sedikitpun dari tempat mereka, tapi... Aku akan menerima dua hadiahmu, ucap suara di belakang Jenderal Bertopeng tadi. Saat semua orang melihat sosok yang muncul di belakang dua orang berjubah hitam itu, mereka kaget dengan gak percaya. Karena sosok itu adalah Lin Tian yang tadi masih duduk di bangkunya tapi sudah muncul di belakang kedua orang berjubah hitam. Kalian tinggallah untuk hadiahku dari tuan kalian, ucap Lin Tian. Apa? Keduanya terkejut dan bersiap untuk menyingkirkan tangan Lin Tian, tapi anehnya tangan Lin Tian seperti magnet yang menempel sangat kuat tak bisa mereka lepaskan dari pundak mereka. Bekukan, ucap Lin Tian. Tak lama, hawa beku mulai menyebar ke tubuh keduanya dan perlahan mereka menjadi patung es walaupun secara perlahan di bawah pandangan semua orang yang hadir di sana. Krek, dan setelah keduanya menjadi bongkahan es Lin Tian menghancurkan keduanya dengan mudah, bahkan jiwa kuat dari mereka tak dapat lari dan hanya mati bersama dengan tubuh mereka. Di mata tak percaya para pemimpin sekte yang melihat itu, mereka merasa seperti bermimpi, di hati mereka juga penuh tanda tanya. Seberapa kuat pemuda yang kelihatan tenang ini? Fikir mereka, Lin Tian tak kembali ke tempatnya dan hanya berdiri di langit saling pandang dengan Jenderal Bertopeng. Dia dan jenderal itu tak berbicara cukup lama. Aku tak percaya kalau Tuan Muda Lin sekuat itu, ucap Jenderal Bertopeng. Oh, ya, aku juga tak percaya kamu juga bisa setenang itu setelah dua bawahanmu mati, balas Lin Tian. Hahaha, aku sudah bilang jika Tuan Muda ingin mereka tinggal maka lakukanlah, aku tidak keberatan, balas Jenderal Besar. Kalau begitu terima kasih hadiahnya, ucap Lin Tian. Hahaha, tidak masalah. Bagaimana jika kita bermain beberapa ronde sebelum kamu pergi? Ucap Lin Tian. Oh, apa Tuan Muda Lin ingin sedikit bermain? Tanya Jenderal Bertopeng. Bab 273. Lin Tian vs Jenderal Bertopeng. Iya, setidaknya aku harus membuat tamuku puas, balas Lin Tian dengan tenang. Hahaha, menarik, sungguh menarik, ucap Jenderal Topeng. Dia tidak menyangka pemuda yang di depan ini sangat berani, dan juga sangat tenang di hadapan dia setelah mengetahui siapa dia. Bahkan semua orang di sana banyak berpikir Lin Tian adalah orang gila, karena Jenderal Yimo ini setidaknya di tingkat alam abadi bumi puncak, bagaimana seorang pemuda bisa mengalahkan Jenderal Besar Yimo. Saudara Bing, bukankah seharusnya leluhur tua sektemu keluar? Jika tidak anak muda itu akan mati oleh Jenderal Yimo, ucap Master Sekte Pedang. Oh, tonton saja ini pasti menarik. Baiklah kalian kumpulkan taruhan berapa ronde mereka akan bermain, ucap Bing yang melihat ketua sekte di belakangnya. Mendengar perkataan Bing yang semua orang di sana sedikit aneh dan agak tak bisa berkata apa-apa, mereka berpikir kalau sekte langit ini terlalu merendahkan masalah yang ada sekarang. Sepertinya sektemu tidak khawatir kepadamu, ucap Jenderal Bertopeng. Lin Tian tersenyum dan melihat sedikit ke arah Bing Yang dan yang lainnya, bagaimanapun mereka percaya padaku. Iya, walau sifat yang mereka tunjukkan agak aneh, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, Jenderal Bertopeng hanya tertawa mendengar jawaban Lin Tian. Tapi semua yang melihat hal itu tidak bisa berpikir apa-apa lagi,
Sikap yang diperlihatkan Sekte Langit sangat membuat mereka cemas akan diri mereka akan mati di sana hari ini. Lin Tian tidak peduli dengan apa yang difikirkan semua orang di sana, dia hanya dengan tenang menatap jenderal bertopeng, karena dia ingin tahu sejauh mana kekuatan jenderal ini pulih. Baiklah, mari kita mulai dengan fisik, ucap Lin Tian sambil mengambil posisi menyerang. Hahaha, ayo, balas jenderal bertopeng. Huff, Swiss. Lin Tian menghilang dan muncul di depan jenderal bertopeng, dan pukulan Lin Tian langsung menuju ke arah topeng jenderal bertopeng. Boom, hei, Tuan Muda, ayo kita mulai permainannya, ucap jenderal bertopeng yang menangkis tinju Lin Tian dengan tangannya. Lin Tian hanya tersenyum, dan dia maupun jenderal Yimo menghilang dari tempat mereka berdiri di awal. Boom, 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 pertarungan fisik keduanya membuat semua orang kaget, bahkan para pemimpin lain juga kaget melihat kekuatan fisik Lin Tian, karena fisik dari Yimo sangatlah kuat melebihi fisik manusia ataupun binatang iblis. Tapi Lin Tian dapat bersaing dengan hanya kekuatan fisiknya saja untuk melawan seorang jenderal besar. Musuanyin yang mencoba untuk melihat gerakan Lin Tian dan jenderal besar tidak bisa mengikuti dengan penglihatannya. Jangankan dia, para pemimpin lain hanya dapat merasakan mereka dengan benturan dari kekuatan fisik mereka saja, kekuatan fisik yang luar biasa, ucap Master Sekte Pedang. Iya, anak ini memang sangat tidak bisa ditebak, balas Master Sekte Arrai. Semua yang di sana pun hanya bisa mengangguk setuju, karena walaupun mereka berusaha untuk tidak mempercayai hal itu, kenyataannya ada tepat di depan mereka sekarang, jadi mau tidak mau mereka terpaksa percaya. Boom, boom, pertarungan keduanya terus berlangsung, tidak ada yang kalah di antara mereka, saat semua orang merasa kalau keduanya seimbang. Boommmmm. Tiba-tiba sesosok jatuh ke tanah tidak jauh dari tempat acara besar berlangsung. Saat kabut hilang mereka melihat orang yang terjatuh duluan adalah Jenderal Besar Yimo. Hahaha, Tuan Muda Lin, kekuatan fisikmu sangat kuat, sayangnya kekuatan fisikku juga belum pulih, ucap Jenderal bertopeng sambil menghapus debu di pakaiannya. Iya, jika kekuatanmu pulih mungkin aku juga akan kalah, kata Lin Tian sambil tersenyum indah di wajahnya. Walaupun dia terlihat tidak terluka, tapi dari adu pukulan bersama Jenderal Besar tadi membuat dia sedikit terluka, walaupun hanya luka biasa, bahkan tangannya juga masih gemetar sampai sekarang. Kekuatan fisik Yimo memang sangat kuat, pikir Lin Tian. Hahaha, bagaimana kalau kita mulai serius bermainnya? Tanya Jenderal bertopeng. Oh, silahkan, aku tidak keberatan, balas Lin Tian dengan tenang. Kalau begitu, boom, aura kuat keluar dari Jenderal bertopeng membuat semua orang di sana bergidik ketakutan. Saat mereka merasakan aura dari jenderal tersebut, mereka dapat yakin kalau setidaknya dia setara dengan abadi bumi puncak di dalam kultivasi mereka. Kekuatan dia sangat kuat, kita harus bersiap, ucap Master Sekte S. Yang lain juga bersiap untuk bertempur saat merasakan aura kuat dan juga menjijikan itu. Tapi Lin Tian tidak peduli dan hanya berdiri dengan tenang di langit seperti tekanan dari jenderal besar itu tidak ada. Hahaha, nama sabitku adalah sabit kematian, ini senjata yang bisa dibilang di tingkat suci, ucap jenderal bertopeng sambil memegang sabit besar di tangannya. Oh, itu memang setara dengan senjata suci, ucap Lin Tian mengangguk saat melihat sabit di tangan jenderal besar. Kalau begitu, datanglah, ucap Lin Tian. Swiss. Sebuah tombak muncul di depan Lin Tian, tombak itu berwarna emas dan dari ujungnya ada ukiran naga. Saat semua melihat tombak itu mereka tahu kalau itu adalah senjata suci juga. Senjata suci, bagaimana bisa dia menggunakannya? Ucap Master Sekte Nether. Bing yang hanya diam dan masih dengan tenang duduk di bangkunya, tapi dari sikapnya tak setenang di dalam hati dia juga mencemaskan Lin Tian tapi tidak ada pilihan, mereka harus percaya pada Lin Tian. Oh, senjata suci juga. Kita mulai, ucap jenderal besar mengerutkan kening di dalam topengnya. Lihat, boom, aura yang juga tak kalah dari aura Jenderal Yimo muncul dari Lin Tian, di alam abadi tingkat pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 8, 9, abadi bumi tingkat kedua, langsung tidak berhenti sebelum di tingkat ke-9 alam abadi bumi. Saat itu juga tidak ada yang bisa berbicara merasakan aura di tubuh Lin Tian, alam abadi bumi. Halo. Itu alam abadi bumi, bahkan bukan di alam abadi bumi di tingkat awal, apa aku bermimpi? Pikir semua orang di sana. Hahaha, puncak alam abadi bumi, sungguh Tuan Muda Lin benar-benar luar biasa, puji Jenderal Besar Yimo setelah merasakan aura Lin Tian.
Musuanyin yang mendengar kekuatan asli Lintian sedikit mengepalkan tangannya. Dia menatap pemuda yang berani di langit di mana wajahnya masih ada senyum dan sangat tenang di langit. Aku harus jadi lebih kuat, agar tak membebani dia, ucap Musuanyin dalam hatinya. Nama tombakku adalah tombak pelahap, mari mulai, ucap Lintian. Lintian dan Jenderal bertopeng tersenyum sebentar, lalu seperti tadi mereka menghilang dan berakhir dengan adu kekuatan lagi di sana. Boom, boom. Untungnya Laolu serta Master Sekte Arai dibantu tetua lain memperkuat formasi di tempat itu, kalau tidak mungkin hanya dengan tekanan keduanya banyak yang akan mati hari itu. Bab 273. Keyakinan. Hahaha, ayo tuan muda kita bermain beberapa ronde lagi, ucap Jenderal bertopeng. Lintian tidak menjawab tapi terus mengayunkan tombaknya untuk menyerang dan menakis serangan dari Jenderal. Jenderal seperti sangat gembira dan dia tanpa pikir juga terus mengayunkan sabitnya ke arah Lintian. Klang, 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 begitu mungkin bunyi saat senjata mereka saling beradu. Tangan hantu, ucap Jenderal sesaat dia menghindar dari serangan Lintian, sebuah tangan hitam menuju tepat di dada Lintian. Lintian yang melihat tangan itu tahu kalau sampai dia terkena tangan hitam, maka dia akan terluka cukup parah. Cakar naga, ucap Lintian. Boom! Cakar naga menghancurkan tanah hitam itu. Akibat dari benturan dua serangan keduanya mundur beberapa langkah. Lintian menstabilkan dirinya di langit. Hahaha, kamu memang kuat. Pantas saja Sekte Langit tidak khawatir saat kau yang maju, ucap Jenderal besar dengan masih tertawa. Tapi dia mengerti sekarang kenapa rajanya mengatakan kalau anak muda ini sangat berbahaya. Dia dapat mencapai kekuatan di usia muda seperti ini bukan hanya dia luar biasa, tapi sudah keajaiban yang tak bisa dibayangkan. Karena hanya di dunia dewala akan ada anak muda sekuat ini, itu pun hanya di generasi muda di kekuatan super yang kuat adanya. Dengan umur dan kekuatan Lintian, dia berpikir jika masih di dunia dewa maka anak ini akan sangat diterima di mana-mana. Jenderal bercanda, kekuatanku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan Anda jika pulih, ucap Lintian dengan santai. Hahaha, tuan muda aku ingin bertanya, ucap Jenderal besar. Oh, apa itu? Ucap Lintian dengan bingung. Hahaha, apakah kamu berasal dari dunia dewa? Ucap Jenderal besar menatap Lintian dengan serius. Orang-orang di sana kaget saat mendengar pertanyaan dari Jenderal besar Yimo itu, tapi mereka juga sangat ingin mengetahui jawaban dari Lintian, karena di mata mereka seorang pemuda yang sekuat ini tidak pernah ada di dunia ini. Hanya di dunia dewa yang bisa menghasilkan pemuda yang belum berusia 20 tahun bisa sekuat Lintian. Tidak. Ibuku adalah Lin Qier dan ayahku adalah Lin Hao, jawab Lintian tenang. Mendengar jawaban Lintian semua orang di sana menjadi kecewa karena jika benar Lintian berasal dari dunia dewa maka mereka dapat meminta bantuan ke sana untuk mengatasi Yimo yang ada di dunia mereka. Hahaha, kamu juga benar, dunia biru sudah lama terpisah dari dunia dewa, bagaimana mungkin masih ada orang dari dunia dewa, bahkan untuk naik saja tidak bisa, ucap Jenderal besar sambil tertawa keras. Apa? Pemimpin, tetua, dan juga semua yang hadir di sana pun kaget mendengarnya. Mereka tak menyangka kalau bukan karena tidak ada seorang di alam di atas abadi langit, tapi itu karena mereka sudah terpisah dari dunia dewa. Bahkan bukankah berarti mereka adalah dunia yang ditinggalkan? Lintian mengerutkan keningnya melihat kelakuan jendera besar, dia sangat tahu kenapa orang ini mengatakan hal itu di depan semua orang. Dia telah merencanakan untuk menjatuhkan mental makhluk di dunia ini, dengan begitu mereka bisa dengan mudah untuk menguasai dunia biru. Lintian menghela nafas sedikit lalu menatap Jenderal besar dengan serius. Dia mengacungkan tombaknya ke arah Jenderal besar, walaupun dunia ini telah terpisah dari dunia dewa, tapi ini adalah kampung halaman kami, tempat kami dilahirkan, aku dan seluruh makhluk di dunia ini akan bersatu untuk membunuhmu walaupun dengan tetes darah terakhir kami, ucap Lintian dengan aura yang bermartabat. Hahaha. Apa kamu yakin tuan muda? Lihatlah, mereka lebih lemah dari kamu, ucap Jenderal bertopeng. Lemah? Tidak ada yang lemah di dunia ini, ingatlah Sekte Langitku akan menjadi yang pertama melindungi dan menghancurkan kalian para Yimo, ucap Lintian. Kenapa kau begitu yakin sektemu bisa bersaing dengan kami? Ucap Jenderal besar pelan. Karena kami Sekte Langit, kami adalah langit itu sendiri, dan siapapun yang berani menghancurkan langit tempat kami berada maka bunuh. Teriakan keras dari para murid dan tetua Sekte Langit membuat semua orang kaget dan seluruh rambut mereka berdiri akan teriakan itu. Seluruh murid Sekte Langit berdiri mengangkat senjata mereka,
serta Bing Yang dan tetua Sekte Langit yang lain juga berdiri dengan aura agung mereka. Kami akan membunuh seluruh musuh yang menghalangi langit kami, bahkan jika itu dewa kami akan tetap menghancurkannya, hanya satu bagi yang menghalangi langit kami. Bunuh! Teriakan keras membuat semua orang di sana menjadi bersemangat. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka ragukan, ini dunia mereka, kenapa harus orang lain melindungi mereka? Akibatnya semua orang di sana serta pemimpin sekte lain memandang ke arah Lin Tian, pemuda di langit penuh dengan aura yang mendominasi, aura yang hanya dimiliki seorang kaisar, orang yang berdiri bukan hanya untuk diri dia sendiri tapi untuk orang lain di dekatnya. Kekaguman muncul di hati setiap wanita yang ada di sana, mereka merasa selama ada Lin Tian hidup mereka akan sangat bahagia memiliki pria yang kuat seperti ini. Boom, boom, boom. Langit menjadi gelap. Bahkan gemuruh terdengar di atas langit. Lin Tian berdiri, seperti mereka tidak menyukai perkataan Lin Tian dan ingin menyerang Lin Tian. Jika kau ingin menghancurkan keyakinanku maka kau tidak bisa, semuanya tunjukkan tekad kalian, bunuh semua yang menghalangi kita. Ucap Lin Tian. Bunuh semua yang menghalangi kita. Teriak semua orang di sana, bukan hanya Sekte Langit tapi seluruh sekte, dan keluarga besar lainnya ikut menunjukkan tekadnya. Tak lama, tubuh Lin Tian mengeluarkan cahaya emas, perlahan-perlahan cahaya itu berubah menjadi naga. Naga itu tumbuh semakin besar, dan sesaat naga itu sudah sangat besar. Roar! Teriak naga emas itu, dia memandang ke langit seperti akan bersiap-siap menyerang langit, hancurkan. Teriak Lin Tian. Roar! Naga emas itu langsung ke langit menyerang langit gelap itu, langit hitam itu pun menyerang naga emas itu, sayangnya serangan dari langit tidak menghalangi naga emas. Roar! Boom! Naga emas akhirnya muncul di langit hitam dan meledak di sana. Ledakan yang besar itu menghilangkan langit hitam tersebut dan langit kembali cerah seperti semula. Jenderal besar yang melihat itu pun kaget dan mulai dengan serius menatap Lin Tian. Tak lama dia tersenyum di bawah topengnya. Hahaha, kamu memang hebat tuan muda, aku kagum. Ucap Jenderal bertopeng. Terima kasih. Tapi yakinlah bahkan jika Raja Yimo muncul dunia kami tidak akan takut dengan kalian, ucap Lin Tian. Bab 274. Lin Tian terluka. Hahaha, kamu memang hebat tuan muda Lin, bagaimana jika kita gunakan ronde ini sebagai yang terakhir? Ucap Jenderal besar. Tentu, aku tidak masalah, ucap Lin Tian tenang. Lin Tian diam dan dengan serius menggenggam tangannya. Aku akan melindungi dunia ini untukku dan juga orang-orang yang aku sayangi, ucap Lin Tian di hatinya sambil memandang ke arah Sekte Langit. Jendera bertopeng memegang sabit besarnya dengan kedua tangan, lalu dia menutup mata, perlahan energi Qi Yimo yang mengerikan berkumpul di sekitar dia. Lin Tian juga dengan serius mulai mengambil posisi untuk menyerang, tapi di saat semua orang melihat Lin Tian dan Jenderal besar di langit, mereka tahu kalau ini adalah serangan terkuat mereka. Mereka berharap Lin Tian bisa menang dalam serangan ini, banyak yang mengepalkan tangannya menatap Lin Tian. Mu Suanyin juga menatap Lin Tian dengan khawatir, tangannya terkepal dan bibirnya sudah berdarah sedikit karena dia gigit sendiri di bawah cadarnya. Nah, mari ronde terakhir dimulai. Ucap Jenderal bertopeng membuka matanya. Bola kehancuran, ucap Jenderal besar mengangkat sabtinya ke langit. SWISH. Bola hitam mengerikan muncul di langit. Aura yang dikeluarkan oleh bola hitam itu sangat kuat dan bahkan mengerikan. Saat Bing Yang melihat bola itu, dia bersiap untuk memanggil leluhur tua, karena dia dapat merasakan kalau bola itu sampai mengenai Lin Tian atau mereka, maka mereka semua akan lenyap tanpa sisa. Lin Tian menatap bila hitam itu, saatnya untuk mencoba yang satu ini, ucap Lin Tian. Tombaknya menghilang dari tangan Lin Tian, lalu sebuah pedang besar menggantikan tombak yang di tangan Lin Tian tadi. Dia mengambil gaya untuk menebas bola besar itu, datanglah. Ucap Lin Tian dengan energi yang meluap-luap dari tubuhnya, energi itu langsung disalurkan ke pedang besar di tangannya. Hehehe, maju, ucap Jenderal bertopeng. Lalu bola hitma besar itu meluncur ke arah Lin Tian, walau tak cepat sesaat seluruh orang di sana bisa merasakan kengerian bola besar itu. Tebasan pedang langit, ucap Lin Tian. Lin Tian bergerak maju ke arah bola besar itu. Di wajahnya tidak ada rasa takut maupun kecemasan di wajahnya. Lin Tian, teriak Lin Qier, dia yang melihat Lin Tian maju untuk menangkis bola besar itu ketakutan, takut terjadi apa-apa terhadap anaknya itu. Bahkan Mu Suanyin mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, akibatnya tangannya berdarah karena jari kukunya sendiri. Dunia ini akan kulindungi.
teriak Lin Tian. Bola itu hancur karena tebasan Lin Tian, tapi saat Lin Tian sadar tekanan dan energi yang dihasilkan karena hancurnya bola hitam itu cukup besar. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan segel 5 elemen muncul di tangan kirinya, dan dia pun tertelan oleh energi pecah dari bola hitam di langit. Boom! Lin Tian, teriak Lin Qier dengan air mata di wajahnya. Semua orang di sana juga memandang ke langit dengan tangan terkepal, lalu mereka hanya bisa memandang ke bawah dengan sedih. Jenderal bertopeng hanya diam dan tak bergerak di tempatnya. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan senjata sabit besar di tangannya pun menghilang. Dia memandang ke dalam badai energi serangan dia tadi, dan ada senyum di wajahnya setelah itu. Aku tidak menyangka, Tuan Muda Lin sebenarnya bisa sekuat itu, ucap Jenderal besar dengan senyum di topengnya. Tak lama sesaat orang-orang mendengar perkataan Jenderal semua di sana memandang lagi ke langit tempat badai energi. Badai energi itu secara perlahan menghilang. Dan sesosok pemuda dengan baju yang hancur berantakan serta ada banyak luka di sekujur tubuh pemuda tersebut. Bahkan ada luka bakar di tangan kanannya itu sedangkan tangan kirinya juga sudah penuh dengan tetesan darah dia sendiri. Pemuda itu tentu Lin Tian. Dengan senyum lemah Lin Tian melihat ke arah Jenderal besar itu. Sungguh serangan yang sangat kuat. Aku pun hampir tidak bisa menahannya, ucap Lin Tian. Hahaha, jangan bercanda jika bukan untuk melindungi area di sekitar sini agar orang-orang ini tidak terluka. Anda bisa menangkisnya dengan mudah, ucap Jenderal besar, karena dia tahu jika Lin Tian serius menangkis serangannya, maka dia tidak akan terluka seperti itu. Itu hanya karena dia mempertahankan formasi pelindung yang cukup besar agar tidak ada orang yang terluka di sekitar sana. Akibatnya dia hanya bisa menangkis badai energi itu dengan kekuatan tubuhnya saja. Lin Tian tidak membalas dan hanya tersenyum sebagai balasan ucapan Jenderal besar, memang benar yang dia katakan tadi. Bing Yang dan para pemimpin lain juga cukup malu setelah mendengar alasan pemuda itu bisa terluka parah seperti itu, bahkan orang-orang di sana juga merasakan rasa bersalah di hati mereka. Demi mereka orang yang tak dikenal, pemuda ini rela melindungi mereka dari serangan badai energi yang besar itu meski harus terluka. Hati siapa yang tak tersentuh oleh perbuatan pemuda di langit yang masih berdiri dengan gagah berani. Musuanyin juga sudah meneteskan air matanya saat melihat luka-luka di tubuh Lin Tian. Rasa sakit di hatinya tak dapat lagi dikatakan dengan satu kalimat saja. Hahaha, baiklah cukup untuk kali ini, Tuan Muda Lin kita akan bertemu lagi. Kuharap Tuan Muda Lin bisa memuaskanku lagi saat itu, ucap Jenderal bertopeng. Tentu, saat itu aku akan memusnahkan kalian dari dunia ini, balas Lin Tian. Hahaha, aku akan menunggu hari itu datang, ingat nama asliku Hu Feng, ucap Jenderal besar yang secara perlahan tubuhnya juga menghilang dari tempat itu di mata semua orang yang ada di sana. Huf, Lin Xian menghela nafas, dia sebenarnya tidak percaya kalau dia bisa terluka parah seperti ini. Dia mencoba untuk menahan rasa sakitnya sambil berbalik menghadap semua orang yang memandangnya, tapi... dia memuntahkan darah dan pedang besarnya pun jatuh ke tanah. Boom, Aner, ucap Lin Qier yang datang membantu menopang Lin Tian di bahunya, Bing yang juga datang memegangi tangan Lin Tian. Bu maaf, ucap Lin Tian sedikit sedih melihat air mata ibunya yang menetes ke wajahnya. Tidak nak, lain kali jangan lakukan hal itu lagi, ucap Lin Qier. Lin Tian tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya, jika dia tidak melakukan itu maka banyak yang akan mati di sini hari ini. Nak, kamu harus menyembuhkan dirimu, ucap Bing Yang memegangi Lin Tian bersama Lin Qier. Lin Tian masih terlihat lemah di wajahnya dan tidak berbicara untuk sementara waktu untuk menenangkan nafasnya yang tidak teratur. Bab 275. Kekaguman terhadap Lin Tian. Iya paman, tapi sebentar, ucap Lin Tian. Dia melihat ke bawah dan sedikit menghembuskan nafasnya, lalu dengan wajah tersenyum dia berkata, hari ini 10 pemenang akan masuk ke kolam jiwa, sekte akan memberikan pil tingkat ke-8 bernama pil jiwa, dan untuk juara aku memberikan senjata kelas 9, dan 2 peringkat lainnya diizinkan membeli senjata yang mereka mau selama masih di tingkat 8, ucap Lin Tian ke arah para murid muda itu. Terima kasih Tuan Muda Lin, ucap 10 besar itu, termasuk Musuanyin juga memberi hormat kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu menatap ke arah para pemimpin yang berdiri di tempat mereka duduk. Ini hanya permulaan, aku sudah tahu mereka akan ke sekteku untuk melihat kekuatan asli kami, dan ingatlah badai besar tak akan lama lagi akan datang, ku harap kalian semua bersiap, ucap Lin Tian. Kami mengerti, balas semua pemimpin itu dengan wajah serius. Lin Tian mengangguk,
Tapi setelah itu dia memuntahkan darah lagi dari mulutnya membuat Lin Qier semakin cemas. Saudara kedua bantu membawa Lin Tian pulang, biarkan dia beristirahat untuk menyembuhkan dirinya, sisanya serahkan padaku, ucap Bing yang serius. Memandangi Lin Hao mengangguk dan membawa Lin Tian bersama dengan Lin Qier pergi dan menghilang di hadapan semua orang yang masih menatapnya dengan mata penuh syukur dan harapan. Baiklah, pertandingan acara besar antara benua berakhir di sini. 100 orang beristirahat untuk besok agar bisa masuk ke dunia warisan. Setelah kalian masuk kalian akan dihadapkan oleh pintu, dan setiap pintu itu adalah tempat di mana ujian warisan yang kalian inginkan berada, jelas Bing Yang. Baiklah, itu saja yang aku jelaskan sekarang, besok kalian akan tahu hal itu sendiri, hari ini kita bubar, ucap Bing Yang. Lalu semua murid dan orang-orang di sana pun bubar meninggalkan tempat itu. Tapi bagi para penonton yang merasakan pertempuran Lin Tian dengan jenderal bertopeng menceritakan hal itu kepada orang lain. Jadi lama-kelamaan hal itu tersebar ke seluruh benua membuat nama Lin Tian pun terkenal dan dikagumi banyak orang di dunia biru. Tetua pertama kalian mengurus tentang masalah besok dan juga masalah kolam jiwa, aku akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lainnya, ucap Bing Yang. Iya, pemimpin dapat yakin, balas tetua pertama. Bing Yang mengangguk dan menatap ke arah pemimpin di sana. Mari ikut aku, ucap Bing Yang. Tak ada yang menjawab, mereka hanya mengangguk. Setelah Bing Yang pergi, para pemimpin lain juga ikut pergi bersama dia ke arah aula besar Sekte Langit mengadakan rapat para pemimpin. Tetua pertama dibantu dengan tetua lain mengatur untuk pemberian dan pembukaan dunia warisan besok. Mereka menjalankan tugas dengan cepat dan sigap. Sampai keesokannya, 100 peringkat di daftar pemuda terbaik di seluruh benua sudah berkumpul di tempat yang diperintahkan. Tetua pertama dan 5 tetua lain menggerakkan tangan mereka dan lubang besar muncul di area itu. Setelah selesai, tetua pertama memandang murid-murid itu. Kalian duduklah dengan baik dan biarkan jiwa kalian masuk ke dalam, maka kalian akan masuk ke dunia warisan secara langsung, ucap tetua pertama. Baik, mereka langsung mengambil tempat duduk di sekitar sana. Ingat, jika kalian tidak diterima oleh pemilik warisan kalian lebih baik pergi, dan kalian masih bisa memilih warisan lain, tapi jika kalian diusir oleh pemilik warisan maka jiwa kalian akan kembali ke tubuh kalian lagi, jelas tetua pertama. Semua orang mengangguk dan mulai menutup mata mereka, dan tetua pertama juga tak berbicara lagi, dia langsung mengubah segel di tangannya, masuk. Ucap tetua pertama. Semua jiwa 100 murid itu masuk ke dalam lubang hitam itu secara bersamaan. Di luar, para murid dan beberapa tetua dari Sekte Langit menjaga tempat itu dengan ketat, bahkan Lao Lu juga memasang formasi di sekitar sana agar hal yang tak diinginkan tidak terjadi. Saudara Bing, apa yang kamu katakan benar, ucap Master Sekte S. Mereka telah berada di sana selama 1 hari untuk membahas tentang Yimo. Mereka mendengarkan hal yang diketahui oleh Bing yang tentang masalah yang dihadapi dunia biru sekarang. Aku akan mencoba untuk menyelidiki masalah ini juga. Setelah aku kembali, balas Master Sekte Pedang. Master Sekte Nether juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Bing Yang, sedangkan Master Sekte Arai masih seperti sedang memikirkan sesuatu, tapi sesaat dia juga mengangguk setuju dengan rencana Bing Yang. Baiklah, kalau begitu aku hanya berharap kita bisa bertahan dari bencana yang akan datang, dan juga Raja Yimo itu bisa kita kalahkan sepenuhnya, kata Bing Yang serius. Semua pemimpin mengangguk karena hal ini sangatlah merupakan bencana besar bagi mereka dan dunia biru, dan juga hal seperti menjaga dunia ini sudah ada sejak lama sebelum dunia biru terpisah dari dunia dewa. Lalu bagaimana dengan keadaan Tuan Muda Lin Tian? Tanya Master Sekte S. Dia masih menyembuhkan diri, aku tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang, balas Bing Yang dengan nafas berat. Master Sekte S juga menghela nafas. Anak muda itu melindungi mereka semua dari badai energi yang disebabkan oleh serangan jenderal bertopeng, jadi karena itu pemuda tersebut terluka parah. Dia pemuda yang kuat, ucap Master Sekte Nether, yang mengejutkan semua orang di sana. Karena setahu mereka Master Sekte Nether jarang memuji seseorang seperti itu, tapi mereka juga setuju dengan perkataan bahwa Lin Tian itu pemuda yang kuat. Kakak, ucap gadis kecil ke Lin Qier, kakakmu sedang istirahat. Nanti setelah dia selesai pasti akan bermain dengan liar, ucap Lin Qier sambil menghalus kepala Lin Jiali. Gadis kecil itu hanya menggigit jarinya, dan tak berbicara, dia hanya menatap Lin Qier dengan tatapan bingung. Bayi kecil bawa liar bermain dulu, agar tidak mengganggu Aner, ucap Lin Qier ke arah kucing kecil yang masih menguap di meja. Baiklah,
Liar ayo bermain, ucap bayi kecil berjalan mendekat ke arah Lin Jiali. Lin Jiali mengangguk dan berjalan mengikuti bayi kecil di belakangnya. Melihat keduanya pergi, Lin Qier sedikit menghela nafas. Saat bayi kecil melihat Lin Tian terluka parah, tanpa sadar bayi kecil mengeluarkan sedikit aura mengerikan. Kalau tidak Lin Tian menghentikannya, mungkin dia dan Lin Hao akan terpengaruh karena aura bayi kecil. Tapi dia juga senang adanya bayi kecil membuat Lin Jiali tidak kesepian dan dia bisa menemani Lin Jiali bermain selama Lin Tian tidak ada. Nak, kamu harus cepat sembuh, ucap Lin Qier memandang kamar di sana. Bab 276. Kekaguman terhadap Lin Tian. Iya paman, tapi sebentar, ucap Lin Tian. Dia melihat ke bawah dan sedikit menghembuskan nafasnya, lalu dengan wajah tersenyum dia berkata. Hari ini 10 pemenang akan masuk ke kolam jiwa. Sekte akan memberikan pil tingkat ke-8 bernama pil jiwa, dan untuk juara aku memberikan senjata kelas 9, dan 2 peringkat lainnya diizinkan membeli senjata yang mereka mau selama masih di tingkat 8, ucap Lin Tian ke arah para murid muda itu. Terima kasih Tuan Muda Lin, ucap 10 besar itu, termasuk Musuanyin juga memberi hormat kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu menatap ke arah para pemimpin yang berdiri di tempat mereka duduk. Ini hanya permulaan. Aku sudah tahu mereka akan ke sekteku untuk melihat kekuatan asli kami, dan ingatlah badai besar tak akan lama lagi akan datang, ku harap kalian semua bersiap, ucap Lin Tian. Kami mengerti, balas semua pemimpin itu dengan wajah serius. Lin Tian mengangguk, tapi setelah itu dia memuntahkan darah lagi dari mulutnya membuat Lin Qier semakin cemas. Saudara kedua bantu membawa Lin Tian pulang, biarkan dia beristirahat untuk menyembuhkan dirinya. Sisanya serahkan padaku, ucap Bing yang serius memandangi Lin Hao. Lin Hao mengangguk dan membawa Lin Tian bersama dengan Lin Qier pergi dan menghilang di hadapan semua orang yang masih menatapnya dengan mata penuh syukur dan harapan. Baiklah, pertandingan acara besar antara benua berakhir di sini. 100 orang beristirahat untuk besok agar bisa masuk ke dunia warisan. Setelah kalian masuk kalian akan dihadapkan oleh pintu. Dan setiap pintu itu adalah tempat di mana ujian warisan yang kalian inginkan berada, jelas Bing Yang. Baiklah, itu saja yang aku jelaskan sekarang, besok kalian akan tahu hal itu sendiri, hari ini kita bubar, ucap Bing Yang. Lalu semua murid dan orang-orang di sana pun bubar meninggalkan tempat itu, tapi bagi para penonton yang merasakan pertempuran Lin Tian dengan jenderal bertopeng menceritakan hal itu kepada orang lain. Jadi lama-kelamaan hal itu tersebar ke seluruh benua membuat nama Lin Tian pun terkenal dan dikagumi banyak orang di dunia biru. Tetua pertama kalian mengurus tentang masalah besok dan juga masalah kolam jiwa, aku akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lainnya, ucap Bing Yang. Iya, pemimpin dapat yakin, balas tetua pertama. Bing Yang mengangguk dan menatap ke arah pemimpin di sana, mari ikut aku, ucap Bing Yang, tak ada yang menjawab mereka hanya mengangguk. Setelah Bing Yang pergi para pemimpin lain juga ikut pergi bersama dia ke arah aula besar Sekte Langit mengadakan rapat para pemimpin. Tetua pertama dibantu dengan tetua lain mengatur untuk pemberian dan pembukaan dunia warisan besok, mereka menjalankan tugas dengan cepat dan sigap. Sampai keesokannya, 100 peringkat di daftar pemuda terbaik di seluruh benua sudah berkumpul di tempat yang diperintahkan. Tetua pertama dan 5 tetua lain menggerakkan tangan mereka dan lubang besar muncul di area itu. Setelah selesai tetua pertama memandang murid-murid itu. Kalian duduklah dengan baik dan biarkan jiwa kalian masuk ke dalam, maka kalian akan masuk ke dunia warisan secara langsung, ucap tetua pertama. Baik, mereka langsung mengambil tempat duduk di sekitar sana. Ingat, jika kalian tidak diterima oleh pemilik warisan kalian lebih baik pergi, dan kalian masih bisa memilih warisan lain. Tapi jika kalian diusir oleh pemilik warisan maka jiwa kalian akan kembali ke tubuh kalian lagi, jelas tetua pertama. Semua orang mengangguk dan mulai menutup mata mereka, dan tetua pertama juga tak berbicara lagi, dia langsung mengubah segel di tangannya, masuk. Ucap tetua pertama. Semua jiwa 100 murid itu masuk ke dalam lubang hitam itu secara bersamaan. Di luar para murid dan beberapa tetua dari Sekte Langit menjaga tempat itu dengan ketat, bahkan Lao Lu juga memasang formasi di sekitar sana agar hal yang tak diinginkan tidak terjadi. Saudara Bing, apa yang kamu katakan benar, ucap Master Sekte S. Mereka telah berada di sana selama 1 hari untuk membahas tentang Yimo, mereka mendengarkan hal yang diketahui oleh Bing yang tentang masalah yang dihadapi dunia biru sekarang. Aku akan mencoba untuk menyelidiki masalah ini juga. Setelah aku kembali, balas Master Sekte Pedang.
Master Sekte Nether juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Bing Yang, sedangkan Master Sekte Arai masih seperti sedang memikirkan sesuatu, tapi sesaat dia juga mengangguk setuju dengan rencana Bing Yang. Baiklah, kalau begitu aku hanya berharap kita bisa bertahan dari bencana yang akan datang, dan juga Raja Yimo itu bisa kita kalahkan sepenuhnya, kata Bing Yang serius. Semua pemimpin mengangguk karena hal ini sangatlah merupakan bencana besar bagi mereka dan dunia biru, dan juga hal seperti menjaga dunia ini sudah ada sejak lama sebelum dunia biru terpisah dari dunia dewa. Lalu bagaimana dengan keadaan Tuan Muda Lin Tian? Tanya Master Sekte S. Dia masih menyembuhkan diri, aku tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang, balas Bing Yang dengan nafas berat. Master Sekte S juga menghela nafas. Anak muda itu melindungi mereka semua dari badai energi yang disebabkan oleh serangan Jenderal Bertopeng, jadi karena itu pemuda tersebut terluka parah. Dia pemuda yang kuat, ucap Master Sekte Nether, yang mengejutkan semua orang di sana. Karena setahu mereka Master Sekte Nether jarang memuji seseorang seperti itu, tapi mereka juga setuju dengan perkataan bahwa Lin Tian itu pemuda yang kuat. Kakak, ucap gadis kecil ke Lin Qier, kakakmu sedang istirahat, nanti setelah dia selesai pasti akan bermain dengan liar, ucap Lin Qier sambil menghalus kepala Lin Jiali. Oh, gadis kecil itu hanya menggigit jarinya, dan tak berbicara dia hanya menatap Lin Qier dengan tatapan bingung. Baik kecil bawa liar bermain dulu, agar tidak mengganggu Aner, ucap Lin Qier ke arah kucing kecil yang masih menguap di meja. Baiklah, liar ayo bermain, ucap bayi kecil berjalan mendekat ke arah Lin Jiali. Lin Jiali mengangguk dan berjalan mengikuti bayi kecil di belakangnya. Melihat keduanya pergi Lin Qier sedikit menghela nafas, saat bayi kecil melihat Lin Tian terluka parah, tanpa sadar bayi kecil mengeluarkan sedikit aura mengerikan, kalau tidak Lin Tian menghentikannya, mungkin dia dan Lin Hao akan terpengaruh karena aura bayi kecil. Tapi dia juga senang adanya bayi kecil membuat Lin Jiali tidak kesepian dan dia bisa menemani Lin Jiali bermain selama Lin Tian tidak ada. Nak, kamu harus cepat sembuh, ucap Lin Qier memandang kamar di sana. Bab 277. Lin Tian keluar dari pengasingan. 1 bulan setelah acara besar antar benua. 100 murid sudah keluar dari tanah warisan 1 minggu sebelumnya, serta setelah itu tetua pertama membawa 10 besar di pertandingan untuk ke kolam jiwa. Dan 1 minggu di dalam kolam jiwa 10 murid juga sudah keluar, dalam sebulan semuanya sudah berhasil mendapatkan hadiah masing-masing. Bagi 100 orang yang masuk ke tanah warisan mereka sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan warisan dari ahli abadi, walaupun ada beberapa yang gagal tapi mereka juga beruntung karena saat mereka keluar kekuatan jiwa mereka juga meningkat sedikit selama di dalam. Dan beberapa sekte maupun keluarga besar lainnya sudah mulai kembali ke tempat mereka hari ini, sedangkan Sekte S masih berada di tempat tinggal yang disediakan oleh Sekte Langit kepada mereka. Dan berita tentang pemuda yang berada di puncak alam abadi bumi maupun saat dia bertarung melawan jenderal besar pun juga tersebar, di dunia itu tidak ada yang tidak tahu nama Lin Tian. Banyak pemuda yang menjadikan Lin Tian sebagai pedoman mereka, dan juga banyak para gadis cantik di dunia juga sangat menginginkan Lin Tian menjadi suami mereka walaupun hanya sebagai selir untuk Lin Tian. Apa kamu terluka karena pemuda itu? Ucap sebuah suara. Di dalam sebuah ruangan, ada seorang pria bertopeng yang sedang menutup matanya. Saat dia mendengar suara yang datang, dia membuka matanya dan berkata, "Iya, pemuda itu cukup kuat, walaupun aku terlihat tak terluka, tapi dampak dari dia menghancurkan seranganku itu masih menyebabkan luka di tubuhku," ucap Jenderal Bertopeng. "Hahaha, pemuda itu luar biasa, tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan kita," jelas suara tersebut. "Iya, Raja benar anak itu kuat tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia lawan," ucap Jenderal Bertopeng. "Sembuhkan dirimu, aku juga harus sembuh dari lukaku. Anak itu, aku menantikan bertemu dengan dia lagi," ucap suara Raja Yimo sebelum menghilang. "Baik," balas Jenderal Bertopeng. Setelah itu sesaat dia memandang ke arah langit-langit di sana, dan tersenyum. "Lin Tian, ku harap kamu tak mengecewakanku," ucap Jenderal Bertopeng sambil tersenyum. Dia lalu menutup matanya lagi setelah mengatakan hal tadi. Lin Tian masih menutup mata di dalam kamarnya, karena luka-luka yang dia terima cukup parah jadi butuh waktu sebulan penuh untuk pulih. Lin Tian membuka mata dan menghela nafasnya. Lukanya sudah pulih sepenuhnya, dia menggerakkan tangan kanannya, dan kembali tenang. Dia berdiri mengganti pakaiannya, lalu berjalan keluar dari kamar,
Saat membuka pintu dia melihat Lin Qier dan Lin Hao masih duduk di meja seperti menunggu seseorang dengan khawatir. "Nak, kamu baik-baik saja?" ucap Lin Qier berdiri dan memeluk Lin Tian dengan erat. Aku tidak apa-apa ibu," ucap Lin Tian balas memeluk ibunya. Dia sangat senang dapat merasakan kasih sayang dari Lin Qier. "Sudah lepaskan anakmu? Anakmu sudah dewasa, wajar jika dia terluka," ucap Lin Hao dengan tersenyum bahagia setelah tahu keadaan Lin Tian sudah membaik. "Apa yang kamu tahu? Dia anakku. Sebesar apapun dia, sekuat apapun dia, jika dia terluka aku akan tetap khawatir dengannya karena dia anakku, jelas?" bentak Lin Qier melihat dan memarahi Lin Hao. Lin Hao tak berdaya saat melihat Lin Qier memarahinya, dia hanya mengangguk diam, dan sedangkan Lin Tian tersenyum melihat tingkah laku kedua orang tuanya itu. "Ibu, ayah baik kecil kemana?" tanya Lin Tian. "Dia sedang bermain bersama Lier," balas Lin Qier sambil tersenyum ke Lin Tian dan melupakan amarahnya terhadap Lin Hao tadi. Lin Hao berterima kasih kepada Lin Tian sambil mengacungkan jempol di belakang Lin Qier ke arah Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. "Oh iya nak, menantu ibu sudah beberapa kali ke sini sejak dia keluar dari kolam jiwa. Tapi saat dia mengetahuimu masih di pintu tertutup, dia kembali dan tak mengganggumu," jelas Lin Hao. Mendengar itu Lin Tian juga baru ingat, dia sadar kalau Mu Suanyin mengkhawatirkan dirinya tapi karena dia sibuk dengan penyembuhan dirinya jadi. Dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan wanita itu. "Aner temui dia, setahu ibu besok dia akan kembali ke Sekte Es lagi, jadi setidaknya coba berbicara sebentar dengan Suanyin," ucap Lin Qier. "Sejak kapan ibu?" Lin Tian cukup kaget saat Lin Qier memanggil Mu Suanyin dengan namanya, bukan dengan margamu. "Tentu saja karena dia menantuku aku memanggilnya seperti itu, sudah pergi sana temui dia," ucap Lin Qier agak marah terhadap Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepala tak berdaya, dia lalu pamit kepada Lin Qier dan Lin Hao, dan langsung pergi keluar dari rumahnya itu. Saat disampai di dekat tempat para murid Sekte Es berada, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Banyak murid EKTS dan Sekte Langit yang saling mengrol dengan baik. Dalam kebingungan Lin Tian sedikit terdiam di tempat dia terbang. Tak sadar salah satu murid Sekte Es melihat Lin Tian. "Ah, itu saudara senior Lin," ucap wanita Sekte Es. Mendengar kalau ada Lin Tian, semua murid Sekte Es melihat ke arah yang ditunjuk oleh saudari mereka. Benar saja Lin Tian masih terdiam dalam kebingungannya saat itu. "Benar, itu saudara senior Lin," teriak yang lain. "Saudara Lin, saudara Lin." Semua murid Sekte Es melambaikan tangan mereka ke arah Lin Tian. Saat Lin Tian sadar mulutnya sedikit berkedut, dia menatap banyak wanita yang melihat ke arahnya membuat dirinya berkeringat dingin. Murid Sekte Langit yang melihat itu tersenyum jahat, dan mulai ikut meneriaki Lin Tian, "Kalian lihatkan saudara Lin datang, dia adalah senior dan sekaligus murid terbaik di sekte kami," ucap murid itu. "Benar, senior Lin memang kuat dan baik hati. Jika kalian ingin dekat dengannya dia tentu tidak menolak," ucap murid lain. "Iya benar." Murid Sekte Langit yang lainnya juga membuat keributan. Akhirnya pandangan wanita Sekte Es menatap Lin Tian seperti melihat harta karun. "Sial, aku akan membalas kalian nanti," ucap Lin Tian di hatinya. Dia berbalik dan pergi dari sana dengan ekor yang masih ketakutan. "Hahaha, aku sangat senang saat melihat senior Lin melarikan diri seperti itu," ucap Sei Wei yang melihat Lin Tian kabur. Qizong tidak berdaya dan hanya menggelengkan kepalanya. "Kalian tidak takut balas dendam saudara senior Lin?" ucap Qizong. Hei, yang penting kita dapat membalas perbuatannya kepada kita sedikit, soal balas dendam nanti difikirkan, iya bukan?" ucap Sei Wei ke murid Sekte Langit yang lain. "Iya benar saudara Sei." Hahaha, semua murid Sekte Langit ikut tertawa bahagia di tempat berkumpulnya murid Sekte Es. Murid Sekte Es pun tidak tahu apa yang membuat murid Sekte Langit tertawa begitu bahagia. Bab 278. Tempat tinggal Lin Tian kecil. Lin Tian kabur dari sana dengan wajah yang menyedihkan. Perasaannya sangat kesal dengan apa yang terjadi tadi. Dia merasa kalau dia tidak pergi dari tempat itu maka dirinya akan menjadi bulan-bulanan para wanita itu. "Sial, aku akan membalas mereka nanti," ucap Lin Tian sedikit kesal. Dia pergi ke arah yang berbeda, lalu setelah agak jauh dan tidak ada orang, dia merobek ruang di sekitar sana dan menghilang setelah masuk ke dalam celah ruang yang dirobek tadi. "Saudari, kami bersiap dulu untuk pulang besok, hehehe, di kota langit banyak beberapa benda yang bagus," ucap Wusin. "Iya,
Pergilah, aku tidak akan pergi kemana-mana hari ini, ucap Mu Xuanyin. Saudarimu ini, kami pergi dulu, dah, kata Wu Xin, lalu dia dan yang lain pergi menuju kota langit untuk melihat-lihat. Mu Xuanyin hanya kembali ke kamarnya dan bersiap untuk berlatih sampai besok. Sebenarnya tadi pagi dia ke tempat Lin Tian tapi pemuda itu masih memulihkan dirinya. Huf, sepertinya aku tidak bisa menemuinya lagi sebelum aku kembali, ucap Mu Xuanyin sambil melepas cadarnya. Ucap Mu Xuanyin kaget saat dia mendengar sedikit suara tadi. Dia buru-buru memasang cadarnya kembali. Tapi sebuah tangan menghentikan dia memasang cadarnya, dan saat dia melihat siapa orang itu dia yang tadi akan marah, perasaannya menjadi campur aduk saat melihat wajah yang dia kenal. Kenapa dipasang lagi? Biarkan aku melihat wajah cantik ini sebentar, ucap Lin Tian yang memegang tangan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin sedikit meneteskan air matanya. Lin Tian menghapus air mata Mu Xuanyin. Jangan menangis, aku baik-baik saja, nah lihat aku langsung menemuimu kan. Ucap Lin Tian menghibur Mu Xuanyin. Mu Xuanyin yang mendengar perkataan Lin Tian tidak tahan lagi dengan perasaan sedihnya dan memeluk Lin Tian. Lin Tian hanya diam sambil membalas pelukan Mu Xuanyin. Mereka saling memeluk cukup lama sebelum akhirnya mereka melepaskan pelukan masing-masing. Lin Tian tersenyum melihat wajah Mu Xuanyin yang memerah itu. Katanya besok kamu akan kembali. Tanya Lin Tian. Besok kami kembali, balas Mu Xuanyin yang masih sangat malu. Lin Tian juga hanya mengangguk, dia memegang tangan Mu Xuanyin. Ayo, kita nikmati waktu satu hari ini, aku akan membawamu ke suatu tempat, ucap Lin Tian. Mu Xuanyin hanya mengangguk dan tidak menolak. Lin Tian merobek ruang di kamar itu dan masuk bersama Mu Xuanyin ke celah ruang, sebelum ruang itu tertutup kembali. Tak lama mereka keluar dari ruang itu dan muncul di sebuah hutan. Mu Xuanyin yang tak sadar akan di mana dia berada menjadi sedikit heran. Ayo, ucap Lin Tian sambil memandu Mu Xuanyin ke dalaman hutan di sana. Tak lama mereka berjalan ada sebuah goa tak jauh dari mereka. Mu Xuanyin melihat goa di depannya dengan perasaan yang aneh, karena ada formasi yang tak lemah di sekitaran goa tersebut. Lin Tian hanya tersenyum. Tapi dari arah belakang Lin Tian, seekor kera tiba-tiba meloncat dan berdiri di bahu Lin Tian. Mu Xuanyin sangat terkejut melihat kedatangan kera yang muncul tersebut. Dia merasa kera yang tiba-tiba muncul itu bukanlah kera biasa. Telinga kera itu terlihat seperti memiliki 6 telinga, dan warna mata kera itu yang berbeda dengan yang lain. Lin Tian tersenyum melihat kera yang berada di pundak dia tuh. Paman kera sudah lama, ucap Lin Tian. Kukuku, ucap kera itu seperti dia mengerti dengan perkataan Lin Tian. Lin Tian mengangguk. Ayo aku akan membawamu ke suatu tempat. Ucap Lin Tian ke Mu Xuanyin. Mu Xuanyin mengangguk dan mengikuti Lin Tian dengan tangan saling menempel. Lin Tian lalu masuk ke dalam formasi tersebut, dan di depan goa ada batu bertuliskan, tempat istirahat Ibu Harimau. Saat Lin Tian melihat batu nisan ada sedikit air mata jatuh ke wajahnya. Mu Xuanyin yang melihat itu hanya diam dan memperkuat genggamannya di tangan Lin Tian. Monyet di bahu Lin Tian menghapus air mata Lin Tian seperti mengerti bagaimana perasaan Lin Tian. Ini adalah tempat aku tinggal dulu sebelum aku dibawa ibuku, ucap Lin Tian. Makam ini, makam ibu harimauku yang merawatku, bahkan di saat dia telah tiada pun dia masih melindungiku, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Mu Xuanyin mengangguk, dia seperti mengerti dengan perasaan Lin Tian dan merebahkan kepalanya ke bahu Lin Tian. Pasti ibu harimaumu bangga sekarang, karena kamu adalah ahli abadi bumi yang sangat kuat di dunia ini, ucap Mu Xuanyin lembut. Tapi ada kalanya aku berpikir untuk apa aku memiliki kekuatan ini, sedangkan seseorang yang merawatku saat aku masih belum bisa berbicara tidak ada di sisiku, ucap Lin Tian memandang langit. Mu Xuanyin tidak menjawab, dia hanya merebahkan kepala di atas bahu Mu Xuanyin, menemaninya di sana sambil mendengarkan cerita masa kecil Lin Tian. Monyet kecil itu juga tak berbicara, dia juga hanya menatap batu nisan itu dengan wajah sedikit sedih. Dia dulu dirawat oleh harimau putih, saat itu dia terluka karena bertarung melawan seekor serigala dan dia pun lari ke goa yang tidak taunya ada harimau putih sedang beristirahat di dalam. Sejak itu dia tinggal dan menemani harimau putih di sana, sebelum saat Lin Tian ditemukan di hutan, itu juga dia yang memandu harimau putih. Karena dia juga merasa bayi kecil di hutan itu dulu sangat kasihan dan menyedihkan, hampir mirip dengan dirinya yang diusir dari kawanan sendiri. Sangat lama Lin Tian dan Mu Xuanyin di sana berdiri. Mu Xuanyin dengan senang mendengarkan semua cerita Lin Tian, yang setelah itu Lin Tian dengan senyum memperlihatkan isi goa tempat masa kecilnya itu.
Musuanyin saat masuk ke sana merasa hidup Lin Tian dulu cukup menyedihkan, ditemukan di hutan dirawat oleh binatang iblis, dan tidak memiliki seseorang manusia atau anak seumuran yang bisa diajak bermain bersama. Bahkan dia dan Musuanyin tinggal di sana semalaman sambil menikmati indahnya malam, hal itu karena besoknya Musuanyin akan kembali, dan Lin Tian juga tidak tahu kapan dia akan bisa menemani Musuanyin lagi. Paman monyet, apakah kamu mau ikut denganku? Tanya Lin Tian ke monyet di bahunya. Lin Tian akan bersiap kembali ke sekte karena sekarang sudah pagi, dan Musuanyin pasti dicari oleh tetua sektenya, jadi Lin Tian berencana membawa paman monyetnya bersama dia kembali, karena takut terjadi apa-apa dengan monyet itu. Balas monyet itu sambil menggelengkan kepalanya, dia menyentuh dadanya lalu menyentuh dada Lin Tian lagi dan menyentuh matanya. Lin Tian mengerti maksud monyet itu mengatakan, aku akan tinggal di sini menemani ibumu. Baik aku dan ibumu juga akan selalu ada di hatimu, dan kamu juga akan selalu ada di hatiku dan ibumu, jadi jangan sedih. Bab 279. Kepergian murid Sekte Es. Lin Tian mengangguk dengan senyum di wajahnya, dia tahu kalau monyet itu tidak ingin kemana-mana, karena dia sangat menghormati ibu harimau, makanya selama ini dia tinggal di sini untuk menjaga goa. Dan Lin Tian pun juga memasang formasi di sekitar goa agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam goa tersebut, karena tempat ini penuh kenangan dalam hidupnya. Lin Tian lalu merobek ruang dan pergi dari goa itu bersama Musuanyin, karena jika dia terlalu siang maka mungkin tetua Sekte Es akan cemas dengan keberadaan Musuanyin yang bilang dari kemarin. Nak, kamu sudah besar, aku pun sangat bahagia, nyonya pun pasti sangat bangga padamu, ucap monyet yang ternyata dia bisa berbicara, mungkin jika Lin Tian tahu dia pasti akan kaget dengan hal itu. Lin Tian kembali ke Sekte Langit, tapi dia mendapat pesan agar membawa Musuanyin pergi ke rumahnya karena Lin Qier ingin menemui Musuanyin. Mau tak mau Musuanyin harus ikut bersama Lin Tian karena dia tahu Lin Qier yang meminta, jadi tidak menolak. Sesampai di rumah Lin Tian benar saja, Lin Qier langsung menarik Musuanyin untuk makan bersama mereka pagi itu, bahkan Lin Tian yang berada di pintu masuk rumah seperti tidak ada di hadapan Lin Qier. Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepala, apa ini namanya menantu lebih berharga dari anak sendiri, pikir Lin Tian. Dia masuk dan melihat Lin Hao juga ada di sana, Lin Tian mengangguk pada Lin Hao, dan duduk di samping ayahnya itu. Nak, lihatlah begitu ibumu suka dengan Musuanyin maka posisimu langsung tergeser dari hatinya, ucap Lin Hao. Jangan mengatakan itu ayah, cukup menyakitkan mendengar dari ayah sendiri, ucap Lin Tian sedih. Ayolah. Ayah juga merasakannya juga, lihat saja nanti saat makan, ucap Lin Hao juga memasang wajah sedih. Benar saja saat makan dimulai, Lin Qier bahkan tidak melihat ke arah Lin Tian dan Lin Hao, dia hanya peduli dengan Musuanyin dan Lin Jiali, bahkan untuk lauk yang enak di atas meja diberikan ke Musuanyin. Lin Tian dan Lin Hao hanya dapat saling pandang dan mendesah bersama, untuk pertama kali Lin Tian merasakan hal yang sama dengan ayahnya selama ini. Pantas kadang-kadang ayahnya memasang wajah sedih, jadi beginilah rasanya kalah dari saingan. Nak, kamu harus makan ini sangat enak, jangan malu kamu akan kembali nanti jadi cobalah makan ini sedikit dan aku juga sudah membuat beberapa cemilan untuk kamu bawa, ucap Lin Qier ke Musuanyin. Itu bibi, oh iya, ada beberapa pakaian bagus yang aku beli untukmu, nanti dibawa juga, dan ada beberapa cadar bagus juga untuk menutupi wajah cantikmu. Kamu tahu kan kalau laki-laki di luar sana banyak buaya daratnya, ucap Lin Qier tanpa henti berbicara dengan Musuanyin. Halo, anakmu dan suamimu juga seorang laki-laki, ucap Lin Tian dan Lin Hao dalam hatinya. Musuanyin hanya bisa berterima kasih dan menerima semua hal yang diberikan Lin Qier, dia tidak menolak karena takut nanti membuat Lin Qier sedih. Selesai makan mereka semua sedikit mengobrol sebelum Lin Tian mengantar Musuanyin kembali ke kamarnya. Jaga dirimu, aku pasti akan menjemputmu, ucap Lin Tian mencium kening Musuanyin. Kamu juga jangan melakukan hal berbahaya lagi, aku benar-benar tidak tahan melihatnya, balas Musuanyin dengan memeluk Lin Tian. Lin Tian hanya diam dan tak menjawab, jika dia tidak melakukan hal yang berbahaya, dan tidak menjadi kuat maka dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi dan cintai. Tak lama Lin Tian dan Musuanyin berpisah. Lin Tian keluar dari kamar Musuanyin dan pergi ke tempat Bing Yang. Tapi saat dia sampai, dia melihat Bing Yang berjalan bersama Master Sekte Es dan beberapa tetua. Lin Tian menghampiri mereka. Salam paman,
Salam Mater Sekte S, ucap Lin Tian lembut. Nak, kamu sudah sembuh, baguslah mari ikut kami. Master Sekte S dan murid-muridnya akan kembali sekarang, ucap Bing yang menepuk pundak Lin Tian. Baik paman, balas Lin Tian. Lalu Lin Tian ikut bersama Bing yang ke tempat Arrai Sekte berada. Hari ini Sekte S akan kembali menggunakan Arrai Teleport dan juga Bing yang sebagai Master Sekte Langit, tentu harus memberi perlakuan hormat terhadap Master Sekte S walaupun dia lebih kuat dari Master Sekte S itu. Saudara Bing, terima kasih atas keramahanmu untuk sekteku, ucap Master Sekte S. Tidak masalah, sekte kita juga memiliki hubungan yang baik, ucap Bing Yang. Master Sekte S mengangguk, memang benar Sekte S dan Sekte Langit selama ini mempunyai hubungan yang baik, itu juga ada karena hubungan Bing Ye dulu dengan tetua Sekte S. Baiklah kami pamit, ucap Master Sekte S. Kami mengirim saudari pergi, ucap murid Sekte Langit yang ada di sana. Murid-murid Sekte S juga memberi hormat dan lalu masuk ke Arrai Teleport. Setelah semua menghilang, Arrai kembali seperti semula dan terkunci. Nak, apa kamu ingin membicarakan sesuatu? Tanya Bing Yang. Iya, beberapa hari lagi aku akan berangkat menuju Laut Kematian Paman, ucap Lin Tian tenang. Begitu, mari kita bicarakan bersama dengan 10 tetua kita saja, ucap Bing Yang. Dia tidak mau memberitahu atas kepergian Lin Tian, nanti takut kalau terlalu banyak orang yang tahu Lin Tian dapat dalam bahaya. Walaupun mungkin Lin Tian sekarang sudah sangat kuat darinya, hanya kemungkinan sekecil apapun harus dicoba untuk diatasi. Lin Tian tidak menolak dan ikut bersama Bing Yang ke aula, bersama dengan 10 tetua besar Sekte Langit pun dipanggil ke sana. Tidak ada yang tahu rencana Lin Tian setelah acara besar selesai, hanya leluhur tua dan leluhur keluarga Long yang mengetahui pasti rencana Lin Tian. Serta Bing Yang dan beberapa petinggi Sekte Langit, bahkan Lin Qier tidak tahu kemana Lin Tian akan pergi. Jika dia tahu, kemungkinan Lin Qier akan menarik Lin Tian kembali dan melarangnya pergi. Nak, sekte lain sudah mulai untuk menyelidiki masalah Yimo, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi, ucap Bing Yang. Lin Tian mengangguk, menurut pamannya semua sekte dan keluarga besar setuju untuk melakukan penyelidikan, dan dalam setahun mereka akan membagikan informasi yang didapat ke semua sekte. Aku mengerti paman, aku mungkin tidak akan kembali dalam beberapa tahun. Jadi paman harus tetap waspada, ucap Lin Tian serius. Bab 280. Pergi tanpa pamit. Setelah sebulan kemudian, tidak jauh dari kota langit, berdiri di atas langit sosok Lin Tian dengan tenang melihat ke arah tempat Sekte Langit berada. Lebih dari sebulan sebelumnya dia menemani orang tua dan adik kecilnya bersama. Dan hari ini dia akan pergi menuju Laut Kematian. Dengan kekuatan dia saat ini tak ada masalah jika pergi ke sana dengan beberapa bulan. Sebenarnya Lin Tian juga pergi tidak mengatakan pada ibu maupun orang lain di sekte, dia langsung keluar dari Sekte Langit di saat semua orang masih beristirahat. Aku akan kembali, saat aku kembali, aku pasti akan membuat dunia kita ini kembali di bawah dunia dewa, dan para Yimo itu aku pasti akan musnahkan, ucap Lin Tian pelan. Di atas kepala Lin Tian, seekor kucing dengan malas membuka matanya. Kak, apa kita akan pergi ke Laut Kematian sekarang? Tanya bayi kecil. Iya, aku tidak yakin berapa lama Raja Yimo sembuh total dari cederanya, mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun lebih, jadi kita harus cepat, ucap Lin Tian dengan serius. Bayi kecil tidak berbicara lagi dan hanya diam sambil menghalus kepala kecil dia menggunakan kaki atau tangannya. Lalu bagaimana dengan Gui kecil? Tanya bayi kecil. Biarkan dia di sini, dengan dia di sini aku bisa sedikit lebih tenang, balas Lin Tian tenang. Lin Tian diam untuk sementara waktu. Perasaannya terhadap Sekte Langit sangatlah dalam, dia mempunyai orang tua, paman, dan juga teman-teman yang berharga di sana. Saatnya pergi, ucap Lin Tian, dia mengeluarkan topeng dari cincin spesial, dan memakainya, lalu wajah Lin Tian berubah lagi menjadi wajah Anlin. Dia melakukan itu untuk menutupi identitasnya dari publik, karena pertarungan dia dengan Jenderal Yimo telah membuat dirinya menjadi terkenal di dunia biru. Dan hal itu pasti akan membuat dia sulit untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Jadi maka dari itu dia merubah wajah menjadi Anlin, hal itu akan memudahkan dia untuk pergi tanpa dikenali oleh orang banyak. Tak lama Lin Tian sedikit tersenyum, berbalik dan terbang dengan cepat dari sana. Setelah lama dia menghilang dari tempat dia berdiri tadi, muncul beberapa sosok yang akrab dengan Lin Tian. Anak itu benar-benar pergi tanpa mengatakan apapun. Ucap Bing yang kesal. 3 sosok lagi adalah Lin Hao, Lao Lu dan tetua kelima,
Mereka tak menyangka di saat mereka lengah Lin Tian langsung menghilang dari sekte, dan saat mereka mencoba mengikuti aura Lin Tian. Ternyata dia sudah pergi meninggalkan kota langit, bahkan Lin Hao mendesah sedih karena Lin Tian pergi tanpa pamit. Karena Lin Qier dan Lin Jiali mencarinya dari pagi, dan Lin Hao pun tak bisa memberitahu kalau Lin Tian pergi ke Laut Kematian. Kalau Lin Qier tahu pasti dia akan melakukan segala cara untuk pergi menghentikan Lin Tian ke Laut Kematian walaupun harus mengorbankan nyawanya. Anak itu takut kalau ibunya bertanya tentang kemana dia pergi, ucap Lin Hao sedih. Lao Lu dan tetua kelima juga tahu akan hal itu, karena Lin Tian tidak akan bisa membohongi Lin Qier. Apalagi Lin Qier lebih mengerti dengan Lin Tian, jika Lin Tian berbohong dia pasti akan langsung tahu. Sial, saudaraku cepat selidiki siapa sekte yang berkomplot dengan Yimo, aku akan berbicara dengan leluhur untuk rencana selanjutnya. Setelah Lin Tian kembali maka hari itu sekte langit kita akan menunjukkan kekuatan asli kita, ucap Bing yang dengan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Baik, tiga lainnya, nak, kami akan menunggumu. Menunggu kamu memimpin kami berperang dengan Yimo, ucap Bing yang sambil tersenyum ke arah Lin Tian menghilang, lalu keempatnya berbalik dan kembali ke sekte. Kak, kemana kita pergi dulu? Tanya bayi kecil yang masih bermalas-malasan di kepala Lin Tian. Ke arah timur, arah itu adalah tempat Laut Kematian berada, dengan terbang kita membutuhkan setidaknya 2 bulan perjalanan, ucap Lin Tian tenang. Lewati laut bukan? Hehehe, ikan di laut pasti sangat enak jika dibakar, pikir bayi kecil sambil menjilat bibirnya. Lin Tian terus terbang ke arah timur dengan cepat, agar tidak mencolok dia juga memperlihatkan kultivasinya di alam ilahi tingkat puncak, karena dia takut saat dia menuju ke Laut Kematian, ditemukan oleh beberapa pengkhianat yang bekerja sama dengan Yimo. Lebih dari seminggu Lin Tian sudah sampai di kota laut, dia berhenti di sana dan pergi ke restoran untuk beristirahat dan makan. Karena walaupun dia tidak perlu makan tapi tetap saja Lin Tian menyukai waktu makan. Apalagi dia juga ingin melihat seperti apa kota laut setelah dia pergi sebelumnya. Saat dia melihat kalau kota laut sudah menjadi lebih baik dan besar dari sebelumnya, dia cukup puas dengan hasilnya. Dia pergi ke restoran yang cukup besar dan duduk sambil memesan makanan untuknya. Tentu bayi kecil ikut bersama Lin Tian untuk makan. Kamu tahu? Beberapa waktu lalu aku menerima kabar bahwa banyak bajak laut yang merajalela di tengah laut, ucap seseorang di restoran. Iya, aku tahu itu, mereka bukan hanya merampok harta tapi juga menangkap wanita-wanita di kapal yang mereka rampok, ucap yang lain. Lin Tian yang mendengar tidak terlalu peduli, dan hanya melanjutkan makannya, karena dia tahu pasti akan ada yang membereskan para bajak laut itu setelah ini. Iya, aku juga mendengar kalau sekolah seni bela diri akan bergerak memberantas mereka, ucap yang lain. Benar saja sekolah yang telah dibuat Lin Tian bergerak dengan cepat, Lin Tian hanya tersenyum puas, tapi saat dia lengah sedikit makanan di atas meja sangat cepat berkurang. Dasar harimau berpura-pura menjadi kucing. Ucap Lin Tian kesal melihat banyak makanan yang dihabiskan bayi kecil, tak menunggu dia juga langsung memakan makanan di meja takut kalau bayi kecil benar-benar menghabiskan makanan di meja itu. Padahal Lin Tian berpikir bagaimana bayi kecil makan dengan tangan-tangan kecilnya itu dengan sangat cepat, sebenarnya kucing kecil itu membentuk energi Qi menjadi tangan secara tidak kasat mata, jadi siapapun akan kebingungan bagaimana dia bisa mengambil makanan yang begitu besar darinya dengan mudah jika tidak mengetahui siapa sebenarnya bayi kecil. Kalian ingat, kita akan menyamar untuk menghancurkan para bajak laut, jadi kalian harus berhati-hati karena dikabarkan ada seorang alam ilahi tingkat puncak di antara mereka, ucap seorang instruktur tua kepada 10 pemuda yang berdiri menghadap ke arahnya. Mengerti, balas 10 murid muda itu. Bersambung,